ada sedikit perbedaan pendapat lah yang dimana aku harus keluar. Aku bingung tinggal di mana. Yang almarhum itu yang nolong? Iya, banyak yang nggak tahu sebenarnya aku sempat lontang-lantung di jalan. Jadi kan ada kesempatan dihajar. Nggak bisa saya. Dari dulu? Dari dulu. Nggak bisa. Nggak tahu. Nggak bisa. Ya mungkin sisi idealisnya masih ada lah gitu. Tapi kan sekarang bagaimana menggabungkan idealis dan sisi komersil ini juga bisa jadi imbang gitu loh. Tetap penting ya ketemu di tengah antara idealis sama komersil lah ya. Tetap penting. Karena ya balik lagi juga sih sebenarnya. Kita buat apa sih gitu loh. Karya yang utama dong pasti. Ya enggak tadi kan mewakili perasaan pikiran orang. Ini kan Haji Mumpung nih. Bener-bener lagi the most wanted. Semua yang datang enggak begitu ya. Itu yang sebetulnya aku pengen tergelitik. Kenapa bisa begitu dan itu dari kapan? Apa karena didikan keluarga? Kalau didikan keluarga pasti kan bagaimana cara mendidik kita untuk menjadi orang yang benar lah pastinya. Orang yang kalau orang tua tuh kan pasti gimana anak ini bisa lebih baik, lebih sukses daripada orang tuanya. Kan itu hal yang wajar pastinya kan. Tapi kalau dibilang itu muncul kayak memang dari bawaan diri sendiri dari kecil kayak memang kayak begitu. Arya sekarang kan tidak sendiri, punya istri, punya anak. Iya. Respon istri itu gimana? Kadang suka nge-push mestinya diambil dong atau enggak? Atau Arya dalam hal itu gimana? Sangat independen atau harus dibicarakan dulu? Enggak sih, keputusan di saya. Oh gitu ya? Enggak sih. Sayang? Saya selalu beranggapan rezeki tidak akan pernah tertukar. Ya intinya kerja kita berikan yang baik, yang tulus, yang memang kita berikan dedikasi yang tinggi untuk pekerjaan gitu. Pasti akan ngikutin. Kalau saya ya, pasti akan ngikutin lah. Gitu. Pasti akan ngikutin. Iya. Nggak pernah. Maksud ya menargetkan sesuatu itu pasti ada lah, punya target seperti apa gitu kan. Tapi nggak yang tertujunya ke sana gitu loh. Ya hidup kan ya bagaimana kita bisa bekerja mencari nafkah. Kan ya seperti itu aja, putaran-putarannya kan seperti itu kan. Bisa berbuat baik kepada semua orang, putaran-putaran begitu. Ya tetap kita beragama, kita beribadah kepada Tuhan gitu-gitu kan. Putaran hidup kan seperti itu. Ya menjalankan senormalnya aja sih kalau aku sih gitu sih. Oke, pertanyaannya mau saya balik nih. Kalau Arya dalam posisi sekarang ngomong begitu kayaknya ini, apakah sikap ini sama ketika ikatan cinta belum meledak? Iya sama. Nggak berubah sama sekali. Tidak berubah dari dulu malah. Jadi kalau yang kenal saya dari dulu saya memang orangnya kritis. Gitu ya. Saya memang orangnya begitu. Pernah nggak selama berkarir sebagai aktor gitu menolak tawaran karena tidak sesuai dengan? Sering. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin buat orang lain semua tawaran selagi muda, selagi dibutuhkan, dicari, terima. Arya nggak begitu ya? Enggak. Lain Bang ya? Enggak yang mentang-mentang lagi A, B, C, D, E. Even dulu pun enggak. Dulu enggak juga. Nah ya, dulu kan aku udah tau lah awal karir. Pernah ikut casting gitu nggak? Sering, pasti harus. Sering. Apa yang Arya rasakan ketika belum dapat peran seperti yang diinginkan? Ya pasti lebih gini sih. Setiap orang yang bekerja di seni peran itu mungkin bisa dibilang
80% mengawali karirnya itu juga dengan casting pasti dari bawah dulu. Semua ya. Semua. Even yang Casting. terkenal sekalipun sekarang. Pasti ada privilege-nya. Oke. Sekarang. Ya, Kalau sekarang yang ya. kalau yang terkenal atau yang memang sudah memang oh ini memang cocoknya si aktor A nih Iya, gitu. iya. Pasti ada privilege-nya gitu loh. Tapi Pasti ketika memulai tetap nol ya. pasti kalau mau mulai semua tetap dari nol, casting lah, nyoba tokohnya dulu lah gitu-gitu. Apa namanya kalau yang tadi pertanyaannya itu gimana menanggapi ya memang belum, ya saya selalu bilang Mas, tokoh lah yang mencari aktornya. Jadi yang benar ya, maksudnya Idealnya begitu. idealnya seperti itu. Tokoh yang mencari aktornya. Sisanya persentase kecilnya adalah ya ada faktor-faktor lain. Yang kenapa kok bisa aktor A sih yang dapat gitu loh. Itu kecil lah gitu. Yang memang bukan aktor, bukan tokoh yang memilih aktornya. Saya selalu punya prinsip itu. Jadi kalau misalkan nggak dapet, ya memang tokohnya nggak milih gue. Tapi pernah nggak ya dalam situasi kamu itu desperate gitu? Pernah. Ngerasa lelah, itu waktu waktu pas di Densu habis basketan juga sempat ngomong kan, yang saya teriak-teriak beberapa sempat 3 kali lah. Iya. Tapi di waktu yang nggak berdekatan itu selang-selangnya lama, ada berapa tahun gitu, tiba-tiba kayak yang lelah sendiri, teriak-teriak sendiri ya kan. Ada ya, jadi tetap manusiawi ya. Manusiawi. Jadi nggak selalu yang di atas. Seorang Arya Saloka pun memulainya dari nol ya. Tapi ngomong-ngomong, belajar acting di mana sih? Pernah di sekolah acting nggak? Atau course, short course gitu? Atau belajar pada guru tertentu? Ada, belajar dengan guru tertentu. Guru yang baik itu adalah kan peristiwa dalam kehidupan kita, realnya. Pelajaran yang terbaik kan itu kan. Stanislavski. Jadi apa namanya, kehidupan sehari-hari itu adalah ilmu yang sesungguhnya. Belajar ada, guru ada. Sisanya ya banyak, nyari ilmunya banyak. Kok banyak. Kalau boleh Orang, tahu, banyak aktor, banyak. ada boleh disebut nama gurunya? Yang membuat saya jatuh cinta dan berkecimpung bener itu Jibal Windias. Orang pertama yang mencekokkan saya tentang seni peran. Namanya Jibal Windias. Aku belum pernah dengar. Ada Dia Jibal. itu orang Teater. Oh, dia begitu dalamnya membuat Arya benar-benar ingin berkecimpung di dunia acting. Iya. Apa yang obrolannya simpel. Obrolannya simpel, tapi obrolan tuh yang wah, gokil juga ya. Simpelnya itu adalah kita sebagai aktor di seni peran bisa memainkan banyak tokoh yang belum tentu orang setiap harinya bisa melakukan. Itu privilege aktor ya? Saya bisa jadi pemadam kebakaran, saya bisa jadi dokter, saya bisa jadi A, B, C, D, E. Sekarang saya lagi jadi pengusaha. Karena ilmu keaktoran itu kan yang baik bisa dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari dari tokohnya. Dari sana kita banyak, justru kalau kita nggak belajar dari tokoh yang pernah kita perankan, apa ya bodoh lah. Karena kan banyak tokoh yang kita perankan kan kita bisa ambil, oh si tokoh ini nih mengajarkan karakter sifatnya itu seperti ini gitu loh. Yang baik kan pasti kita, oh iya ini harus seperti ini ya, ini harus gini ya gitu. Bahkan malah ada yang tidak mau keluar dari tokohnya kalau misalkan udah mendapatkan sesuatu yang kayaknya baik nih di sini, kayaknya jadi ini lebih ini nih gitu loh. Ya contoh Alfi Alfandi jadi almarhum Uje dulu ya kan. Akhirnya mendapatkan sebuah hidayah yang Masya Allah dari banget. Spiritual ya. Dari sisi spiritual, Masya Allah sampai sekarang dia berdakwah. Iya, aku lihat. Dia beliau hijrah dengan ininya Alfi.
itu begitu mempengaruhi seorang Iya, memerankan bisa. tokoh ya. Bisa. Dan masuk ke jiwa dan mengubah Bisa. jalan hidupnya. Bisa. Ya gini, aku tuh penasaran. Mungkin untuk orang-orang yang ya orang-orang biasa, terkadang dalam hidup merasa dunia keaktoran, dunia film dan itu tidak ada kepastian. Sebenarnya sekarang dalam bisnis kepastian itu juga semakin sulit didapatkan. Ares pernah khawatir nggak atau orang tua Ares pernah khawatir nggak? Wah nanti gimana masa depannya? Khawatir pasti ada. Ya pemikiran-pemikiran itu pemikiran manusia pada umumnya, kan normal. Itu sangat normal dalam pekerjaan apapun, Mas. Cuman ya kita bisa kembalikan lagi kepada rezeki tidak akan pernah tertukar. Dari kita lahir itu kita udah punya skenario hidup kita sendiri. Dari Tuhan. Ini menenteramkan nih. Iya dong. Iya. Jadi kita punya pikiran yang seperti apa wajar gitu. Itu sangat wajar, tapi kan ya kembalikan lagi kita punya Tuhan gitu loh. Ini udah justru kalau hidup kita lempeng-lempeng aja tuh malah kalau saya tuh khawatir ini kok hidup lempeng-lempeng aja kayak nggak diperhatiin nih gitu loh. Kayak nggak diperhatiin nih gitu ya meskipun dari awal jadi zigot itu udah ada skenario semua gitu loh sampai kita keluar. Ya kenapa saya ada di di tempat ini, kenapa ini itu kan udah skenario alam semua. Oke. Ya, jadi guru tadi siapa? Jibal. Jibal ya. Orang Indonesia kan ya? Orang Indonesia, Jibal. Menarik ya. Kayaknya sebutan deh. Jibal. Aku nggak tahu nama asli apakah nama asli. Aku Jibal manggilnya selalu Mas Jibal. Dia aktor. Aktor. Teater ya? Bukan dari teater koma atau apa gitu. Aku lupa, aku sudah lama. Tapi masih berkabaran. Aku jadi inget dulu kalau ngerjain sesuatu tuh pasti selalu meskipun selalu diskusi sama dia. Oke. Selalu diskusi gitu. Tapi setelah itu belajarnya banyak dengan banyak orang lagi, Mas. Tetap dengan kehidupan, tetap dengan ketemu misalkan kayak ketemu sama Mas Yayu, banyak sharing. Kayak ketemu sama Mas Rosa, Mas Ruman Rosadi, sharingnya banyak. Ketemu dengan Aryo Bayu kemarin, kita sharing banyak ngobrol. Ketemu Winky gitu-gitu, Ferdi, Dian, banyak seru. Jadi banyak ilmu-ilmu baru yang Gadis Kretek memberikan kamu banyak pemahaman baru ya soal acting ya. Iya. Aku ngelihat sebenarnya nggak banyak orang yang eksis di TV, eksis juga di dunia film. Dan mungkin Arya salah satunya. Pernah membayangkan itu nggak? Kan ada orang yang aku mau film aja, atau aku mau sinetron aja. Kan ada yang begitu. Sementara Arya ada di tengah, ketemu di tengah, ideal banget. Bisa sinetron kayak IC sekarang, bisa Gadis Kretek yang di Netflix nanti. Arya ngelihat bagaimana ada orang yang memilih medium tertentu gitu. Itu pilihan masing-masing. Nggak masalah ya? Nggak masalah sih, itu kan balik lagi ke pilihannya. Sama kayak acting itu kan kebutuhan. Kita ditempatkan di mana? Film punya medianya, punya kebutuhannya sendiri. TV punya media, punya kebutuhannya sendiri. Panggung punya media, punya kebutuhannya sendiri. Masing-masing itu nggak bisa kayak di panggung kita pakai kebutuhan yang di film. Nggak bisa, karena di panggung itu kebutuhannya udah kalau dari aktor panggungnya suara udah pasti harus lantang, mimik harus terlihat karena tegas kan nonton gitu ya? tegas. Iya. A, I, U, E harus tegas. Ada kebutuhan itu, ya itu kan pilihan. Balik lagi kita mau memilih yang mana gitu. Kalau saya bisa menjalankan dua-duanya, kenapa enggak gitu kan? Ada saat dimana kalau memang mau dan diajakin ya gitu kan untuk membuat sebuah karya yang wah ini karya yang bagus nih apa bla 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 bla, ya kita melipir sedikit, kita konsentrasi dengan yang lama, persiapan yang lebih mateng gitu kan. Cuman kalau kita membuat karya yang dibilang simpel juga tidak sebenarnya, kayak yang di TV kan sebenarnya dibilang simpel juga tidak gitu kan.
Tapi mungkin lebih ke kita buat karya sekaligus kita mungkin menghibur di media yang berbeda, ya tinggal kesini yang gitu-gitu. Oke, kalau untuk sorry nih ngomongin ideal anak-anak muda yang setelah ngeliat Arya Saloka main di IC bagus, lalu and then ada kesempatan di Grace Kretek, itu kan menimbulkan apa ya, euforia mereka, oh pengen jadi apa? Apa yang mesti dilakukan anak-anak muda untuk karena gini, Arya dulu sekolahnya justru tidak di sekolah acting, tapi di sekolah umum, elektro malah. Kenapa nggak memulai dari muda, after SMA gitu? Mau tadinya, tapi waktu SMA kan lebih apa ya? Sebenarnya terdidik di aura seperti ini dari kecil, Mas. Kan ayah keluarganya di Jogja, eyang putriku punya adik, eyangku juga itu dalang. Okay. Jadi memang dari kecil tuh justru aku tuh sangat mencintai perwayangan, sangat mencintai perwayangan, selalu beli wayang, selalu memainkan wayang. Even mainan yang di Denpasar ya. Iya. Mainan yang aku punya pun juga bukan motor-motoran, bukan mobil-mobilan. Meskipun sekarang hobinya motoran gitu loh. Iya. Yang aku punya itu mainan robot-robotan. Yang dimana robot-robotan itu dari zaman aku kecil, dari zaman aku umur 3 tahun. Itu aku selalu memainkan sebuah drama dalam robot-robotan itu. Aku robot selalu punya banyak, aku keluarin, aku kumpulin. Masing-masing aku berikan nama. Aku buatin skenarionya yang apa namanya, oh hari ini mau temanya ceritanya ini nih gitu. Dari kecil ya? Dari kecil. Bahkan misalkan main pagi terus nanti sore mau main lagi atau besoknya mau main lagi, itu aku bisa buat bersambung ceritanya. Besok aku lanjutin lagi. Seperti itu yang biasa aku lakukan. Bahkan mungkin laki-laki tidak bermain Barbie, aku bermain Barbie. Boneka juga aku mainin dulu zaman kecil. Jadi sebenarnya udah terbentuk dari sananya tanpa disadari. Tanpa disadari ya. Tapi kan semakin bertambahnya umur kan, jadi lebih ke tidak terpikir untuk menjadi seseorang yang bekerja dalam seni peran gitu. Menjadi seniman tuh tidak berpikir ke sana, tapi seneng ngeband. Habis itu olahraga kan memang dulu kan olahraga. Jadinya ke arah anak muda pada umumnya pada saat itu. Iya. Di sekolah ada teater. Kalau di SMA aku tuh teater topeng namanya. Dan aktivis? Enggak. Aku justru enggak. Tapi bergaul dengan teman-teman situ gitu loh. Dan selalu menonton. Karena setiap ada pensi atau ada apa, teater topeng itu selalu menyumbangkan sebuah cerita opera di sana. Aku penasaran ya. Kan ada cerita pertama kali lewat FTV. Pertama kali acting di depan kamera yang FTV itu. Oh enggak. Pertama kali acting di depan kamera itu aku sinetron jadi bintang tamu di Arti Sahabat dulu. Arti Sahabat. Rasanya waktu itu gimana? Sama deg-degan. Deg-degan juga deg-degan. Sama kayak sekarang ya? Deg-degan sama selalu deg-degan. Itu Rudi Haryanto direkturnya. Yang Putri Pangeran. Iya, Putri Pangeran ya. Rudi Haryanto. Itu kalau ketemu juga selalu membahas yang pengalaman pertama gitu. Bahkan dulu sama Bang Rudi waktu itu masih apa namanya masih galak gitu kan Bang Rudi kan. Justru bukan dimarahin ya, justru ketegasannya Bang Rudi pada saat itu bukan pada saat aktingnya, tapi pada saat persiapan. Bukan, jadi pada saat itu kan aku juga masih belum tahu gitu kalau dalam syuting itu ternyata ada yang namanya PU, pembantu umum, yang dimana menyediakan makanan, menyediakan kita mau minum apa gitu. Aku nggak tahu itu, aku buat teh sendiri ke belakang. Itu buat teh di mana? Di situ. Buat sendiri teh. Iya. Buat sendiri. Gulanya mana Mas? Belum ngerti kan ya? Belum ngerti. Pertama kali syuting, buat sendiri. Ternyata lagi dicariin. Ya di sini loh gitu. Tapi sama seradanya kalau nggak salah. Udah. Keset. Bang Rudi cuman ngomong, lo ngapain ya?
ini bang buat kopi, buat teh gitu kan. Ya elah lu kan artis, minta aja dibuatin, digituin. Ya terus abis itu kita ngeframe. Waktu pas ngeframe itu, nah di sini kebutuhannya yang tadi aku bilang. Aku belum tahu kebutuhan TV pada saat itu, terus kamera ketika suruh geser kanan, geser kiri, itu seberapa langkahnya, seberapa besarnya. Iya. Bukan pada saat ininya ya, ketika action ya, tapi ketika waktu pas persiapan sebelum action itu kan geser dikit, kebutuhan kamera gitu kan, angle-nya mau seperti ini. Aku melakukan langkah-langkah yang besar. Terlalu gitu banyak. Sekali langkah tapi langkahnya besar. Gitu-gitu loh. Itu diceritain sama Bang Rudi. Kalau nggak salah dia bilang itu, woi langkah lu dikit aja, nggak usah gede-gede. Lu mau jadi abri lo, langkah besar-besar, gitu kan. Mau paskibraka lo, gitu-gitu. Langkahnya kecil aja. Iya, aku sering denger itu tapi aku nggak ngerti. Geser ya, geser beberapa langkah. Geser itu beberapa kebutuhan kamera ya. Kebutuhan kamera biasanya misalkan kita sudut kamera di sini, gitu kan. Ini yang bagus nih. Nah, otomatis kan misalkan aktornya lagi di sini. Geser ke sebelah kanan dikit dong, gitu gini. Oke, pas gitu. Nah, ini geser dong. Akunya ke sana, frame-nya di sini, akunya udah keluar. Nggak gitu, ya kan? Lo mau latihan paskibraka, lo mau latihan abri lo. Iya. Tapi sekarang ini dong udah Ya semakin sini kan jadi tahu. Karena kan mempelajari, sebenarnya balik lagi mempelajari seni peran itu sebenarnya harus secara utuh. Kita juga harus tahu tentang kamera juga sebenarnya. Penting itu ya? Penting tentang penggarapan seperti jadi apa. bukan hanya acting tok Iya, ya. penting banget Mas ternyata, dan itu sangat amat butuh ilmu-ilmunya gitu. Jadi kita tahu gitu. Makanya bisa jadi bahan diskusi yang kita kalau misalkan kita buat shot yang begini yuk, seru nih gitu kan, sekali-sekali ya gitu. Buat shot yang indah misalkan dari kamera. Kita perlu tahu lampu, kita perlu tahu cahaya yang nutupin partner kerja kita misalkan. Ya gitu kita harus tahu supaya cahayanya tuh nggak ada bayangan. Jadi penting untuk kita pelajari semuanya sebenarnya. Ya, apakah IC itu mengubah hidupmu secara keseluruhan? Dari segi apa? Dari segi mungkin ini kali ya, dari segi komersil. Salah satunya iya. Dari komersil pasti. Karena makin banyak dikenal orang, Pasti. semua ada banyak kesempatan baru datang. Salah satunya mungkin hobi motor ya sekarang. Apa hobi motor itu udah dari sebelum IC pun udah? Sebelum. Memang suka motoran, lebih suka motoran daripada mobil. Mobil ya. Lebih suka motoran. Oke, apa enak Bahkan saya tuh kalau udah naik motor? Bukan naik motor ya. Kayak di Jakarta tuh lebih suka Gojek saya. Oh, Lebih suka karena naik ojek. praktisan. Praktis, lebih simpel, lebih cepat. Saya lebih suka ojek. Saya selama workshop Gadis Kretek aja kemarin itu saya jarang bawa mobil. Sesekali doang bawa. Itu juga bisa dihitung jari. Cuman berapa kali bawa mobil. Biasanya tuh naik Gojek. Naik Gokar gitu-gitu. Ya, nggak ada perasaan. Sorry, sebagai orang yang sangat terkenal nggak ada Enggak, Mas. perasaan gengsi atau perasaan dipandang kok. Enggak. Nggak ada. Saya nggak peduli loh sih mau ngomong kayak begitu. Kan hidup saya ya. Saya juga maksudnya pelajaran dari ibu yang selalu ibu bilang itu dari dulu itu selalu diajarkan bagaimana cara menabung, bagaimana cara hidup yang sederhana, bagaimana tidak usah menghambur-hamburkan uang gitu, bagaimana kita bisa memilah-memilih, jangan kita punya utang, jangan beli apapun nyicil, itu kerekam di saya semua. Sampai sekarang nggak pernah nyicil berarti? Oke. Saya nggak pernah minjem uang sama orang, nggak pernah saya. Pernah nggak dalam kehidupan Ariel? Pernah dalam masa yang sulit gitu, pernah nggak sih? Pernah. Oke, sebelum kawin sama sudah kawin pernah. Bagaimana? Enggak, waktu pas sendiri. Waktu pas sendiri. Setelah menikah justru lebih karena enak, pernah ya nggak? Gini. Dulu dari SMA sampai ya zaman masih membujang lah.
sering kan obrolan laki-laki itu sesama teman tuh yang persyaratan lo ketika lo harus berkeluarga tuh seperti apa sih gitu loh. Oke. Aku tuh selalu bilang mau nyiapin semuanya. Jadi nggak boleh susah. Pasangannya lagi nggak boleh. Semuanya mau anak mau ya intinya keluarga lah di sini mau ayah mau ibu mau apa gitu. Kalau aku selalu gitu, aku mau menyiapkan semuanya jadi keluargaku itu nggak susah. Apalagi kalau udah menikah punya anak gitu. Ya cukup aku aja lah yang susah gitu loh. Jadi benar-benar itu obrolan laki-laki dan sekarang diterapkan. Jadi pernah nggak yang menarik? Pernah waktu Pernah. itu? Pernah. Terus yang Arya lakukan apa nih? Atau waktu itu udah di keaktoran? Udah di Jakarta. Di Jakarta. Sudah. Pernah makan cuma 2 kali gitu? Bukan 2 kali, Mas. Sekali? Saya punya teman yang Iya. cuman sudah meninggal. Iya. Namanya aku manggilnya Bebe. Aku manggilnya Bebe. Dia Cowok orang, kan? Cowok. Dia orang Jember. Aku manggilnya Bebe, dia orang Jember. Orang pertama kali di Jakarta yang aku kenal sendiri tanpa dikenali. Kenalin orang lain. Dia orang yang banyak membantu aku pada saat masa sulit pada saat itu. Aku keluar dari manajemenku yang lama. Sudah syuting Arti Sahabat tapi belum ada syuting gitu-gitulah. Dan Arti Sahabat kan cuma bintang tamu kan pada saat itu. Ada sedikit perbedaan pendapat lah yang dimana aku harus keluar. Aku bingung tinggal di mana. Yang almarhum itu yang nolong. Iya. Banyak yang nggak tahu sebenarnya aku sempat makan lampung di jalan.